Ataukah Bapak Ibu sudah mulai berada di fase Imam Mahdi, jiwa yang mendapatkan petunjuk sehingga rindu akan jati dirinya, mulai meniti ke dalam diri? Dan apakah Bapak Ibu sudah mulai dipenuhi oleh cinta kasih Nabi Isa? Nah, semua dikembalikan ke diri Bapak Ibu sendiri. Itu Bapak Ibu, jadi tiga ini semua ada di dalam diri Bapak Ibu sendiri. Ikutilah nafas. Yang menunggu Imam Mahdi turun ke dunia, Nabi Isa turun ke dunia di saat Dajjal sudah menyerang dunia ini. Tapi yuk jangan hanya menunggu Bapak Ibu, tapi mulai pahami yang dimaksud Imam Mahdi, Nabi Isa, Dajjal itu yang seperti apa dan bagaimana. Mari kita pahami secara perlahan Bapak Ibu, karena semua itu terjadi pada dalam diri kita sendiri. Makanya akhir zaman turun ke dunia ini, dunia itu ada di kepala kita ini, ada di kepala kita. Kalau raga ini bumi, makanya bumi dan dunia itu beda Bapak Ibu. Bumi itu adalah alam semesta ini, raga kita ini jagat alit, sedangkan dunia adalah akal pikiran yang melekat. Jadi di sini makanya ada bahasa ubudunya, ojo kedunyan dan sebagainya. Karena dunia di sini. Lah, apakah Dajjal itu sekarang sudah turun? Ya, kembali ke pribadi masing-masing. Apakah dalam diri Bapak Ibu itu mengikuti keakuan, mengikuti egonya? Nah, di saat Bapak Ibu mengikuti ego diri Bapak Ibu sendiri, sebenarnya Bapak Ibu itu ya sudah menurunkan Dajjal. Dajjalnya sudah ada di dalam diri Bapak Ibu sendiri. Tuh. Makanya Dajjal yo di sini, Imam Mahdi yo di sini, Nabi Isa baru itu di sini. Dajjal itu adalah keakuan. Dajjal itu adalah di saat sang jiwa, kesadaran jiwa mengikuti keakuan, mengikuti egonya, itulah Dajjal. Makanya dia rambutnya keriting, ruwet pikirannya Bapak Ibu. Pikirannya bundet. Pikirannya bundet, matanya satu, itu adalah melihat apapun hanya dari sudut pandang dohir saja. Jadi hanya melihat langsung mengklaim, oh ini gini 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 gini, ini nggak baik ini nih. Padahal kita punya dua mata, mata dohir dan mata batin, atau mata hati, mata nurani. Jadi Dajjal itu ya ada di dalam diri Bapak Ibu sendiri, ego. Jadi yang disebut dengan Dajjal itu adalah ego yang ada di dalam diri. Lah, Imam Mahdi adalah sang jiwa yang mulai sadar. Imam itu adalah yang memimpin, Mahdi adalah yang mendapatkan petunjuk. Jadi sang jiwa yang mulai sadar akan jati dirinya, sang jiwa yang mulai sadar ternyata ini fata morgana, tidak melekat kepada dunia lagi, sehingga mulai mencari jati dirinya, mencari yang sejati. Itu Imam Mahdi ya Ibu. Jadi Imam Mahdi itu adalah jiwa-jiwa yang mulai sadar, jiwa-jiwa yang sudah diberi petunjuk. Itu Imam Mahdi. Lah, di saat Bapak Ibu mulai awakening spiritual, ya berarti itu jiwanya sudah diberikan cahaya, diberikan petunjuk Bapak Ibu. Lah, Nabi Isa itu adalah kesadaran rohani tentang cinta kasih. Dan Nabi Isa itu tidak mati. Nabi Isa diangkat ke langit. Apa itu? Nafas Bapak Ibu. Langit itu adalah hati. Langit itu adalah rasa. Ikuti nafas, maka nanti ego, kemarahan, kebencian, luka batin, dendam, kesombongan, yaitu yang dajjal itulah ya, itu akan sirna, akan lebur, sehingga akan dipenuhi oleh cinta kasih. Jadi semua ada di dalam diri kita sendiri Bapak Ibu.
Berhentilah untuk menunggu yang di luar, tapi mulailah bangkitkan kesadaran yang ada di dalam. Dajjal itu mewakili ego, Dajjal itu mewakili pikiran bundet, kemerungsung, mengeluh, merasa Tuhan tanpa disadari. Gerak seperti ini, kalau kita merasa bahwa diri kita itu yang bisa bergerak, berarti kita atau Bapak Ibu itu sedang bersaing dengan Tuhannya. Loh, kok bisa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali mendapatkan pertolongan Dia. Tapi tanpa adanya kesadaran, kita merasa kita yang punya, kita merasa kita yang bisa, kita merasa kita yang bergerak, kita merasa kita yang ada. Loh, makanya Dajjal itu mengaku Tuhan. Lah, apakah Bapak Ibu mengaku Tuhan tanpa disadari? Di saat Bapak Ibu mengaku, ini aku yang bisa, ini aku yang inilah. Nah, itu tandanya sedang berada di fase Dajjal. Maka dari itu, dari yang tadi itu merasa menjadi Tuhan tanpa disadari, akhirnya mendapatkan petunjuk, sang jiwa mendapatkan petunjuk, bangkitlah ke spiritualnya, awakening spiritual, mulai sadar, oh semua ini pertolongannya, mulai sadar. Jadi jiwa atau Imam Mahdi adalah sang jiwa yang mulai tertuntun, yang mulai terbimbing, yang mulai sadar akan jati dirinya. Jadi masih proses Bapak Ibu. Imam Mahdi itu berproses untuk kembali pulang, untuk kembali mengenal jati dirinya. Sehingga nanti kan Imam Mahdi dulu nih yang turun kan katanya. Jadi kesadaran jiwanya, awakening spiritual dulu, dari pencarian lama-lama menuju kepada kesadaran. Ya, ini nafas. Nabi Isa diangkat ke langit adalah nafas yang ditarik masuk sampai ke hati, sampai ke kolbu. Di sini makanya di saat nafasnya itu disadari, dirasakan, dihayati, nanti kolbunya terbuka, kolbunya terbuka, aliran cahaya murni cinta kasih ini akan menghunus keakuan, pengakuan, kemarahan, kemelekatan, luka batin dan sebagainya. Jadi semua itu ada di sini dan di sini, oh Ibu. Nabi Isa adalah nafas. Nabi Isa adalah kesadaran cinta kasih. Nabi Isa itu adalah, ikuti nafas Bapak Ibu. Karena nafas adalah kebenaran. Nafas adalah jalan kebenaran dan hidup. Ikuti nafas. Nafas ini yang menyatukan antara dohir, raga dan batin, jiwa, rohani. Ikuti nafas. Rasakan setiap tarikan dan hembusan nafas, sadari, rasakan, hayati, agar kembali terkoneksi dengan cinta kasih murni, kembali terkoneksi dengan kemurnian roh ini. Sehingga nanti ketika sudah terkoneksi, leburlah sang Dajjalnya. Dajjalnya lebur, pikiran kemerungsung hilang, sedih, khawatir, luka, trauma hilang. Itu Bapak Ibu. Jadi Imam Mahdi, Nabi Isa, Dajjal semua ada di dalam diri Bapak Ibu sendiri secara hakikat. Nah, apakah sekarang Bapak Ibu mengikuti menjadi jamaahnya Dajjal atau jamaahnya Nabi Isa, mengikuti Imam Mahdi? Ya, kembali ke pribadi masing-masing. Makanya Dajjal itu pandangannya matanya satu, Dajjal rambutnya keriting, Dajjal mengaku menjadi Tuhan. Lah, coba dikoreksi ke dalam diri Bapak Ibu sendiri. Rambutnya keriting, apakah pikirannya bundet? Mata satu, apa hanya melihat dari satu sudut pandang saja? Mengaku Tuhan, apakah Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu yang mungkin mempunyai sesuatu yang bisa bergerak, yang ini, yang itu? Kembali ke pribadi masing-masing. Ataukah Bapak Ibu sudah mulai berada di fase Imam Mahdi, jiwa yang mendapatkan petunjuk sehingga rindu akan jati dirinya,
mulai meniti ke dalam diri. Dan apakah Bapak Ibu sudah mulai dipenuhi oleh cinta kasih Nabi Isa? Nah, semua dikembalikan ke diri Bapak Ibu sendiri. Itu Bapak Ibu, jadi 3 ini semua ada di dalam diri Bapak Ibu sendiri. Ikutilah nafas, sadari nafas, rasakan nafas, hayati nafas. Sering-sering praktek sadar nafas Bapak Ibu. Duduk tegak lurus, tempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut. Mulai sadari bahwa kita bernafas. Rasakan nafas yang masuk dan keluar lewat hidung. Hayati nafas. Nanti akan sampai ke sini. Terbukalah Ka'bahnya, terbukalah kolbunya. Sehingga aliran cinta kasih itu akan mengalir ke kepala, menyirami jiwa. Jiwanya menjadi jiwa yang tenang, damai, bahagia, yang menikmati hidup ini. Sehingga dajalnya lebur Bapak Ibu. Pengakuan, keakuan, kemarahan, kesedihan, kacau balau pikirannya ini akan tertenangkan. Asal Bapak Ibu menyadari, merasakan, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas. Sering-sering praktek sadar nafas, nanti akan paham-paham sendiri, akan merasakan sendiri ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, serta cinta kasih yang memenuhi diri ini, sehingga nanti akan mengalirkan, memvibrasikan getaran-getaran cinta kasih, getaran-getaran ketenangan keluar diri. Itu Bapak Ibu, jadi semua ini ada di dalam diri Bapak Ibu sendiri. Mulai sentuh cinta kasih yang ada di dalam diri Bapak Ibu sendiri. Angkat nafas Bapak Ibu, sadari nafas Bapak Ibu, rasakan nafas Bapak Ibu. Ini Nabi Isa. Nabi Isa, nafas ingsun linuwe. Makanya selama masih bernafas, yaitu hidup. Nabi Isa diangkat ke langit, bernafas. Ini secara hakikat nih Bapak Ibu, secara hakikat semua ada di dalam diri Bapak Ibu sendiri.